Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat semangat selalu. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2021, yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, berkat pertolongan-Mu, Santo Thomas Aquino telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya guna menyemarakkan gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami selalu terbuka terhadap ajaran pujangga-Mu ini, dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan 25. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada belajar ilmu sejati menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengajar para muridnya tentang pelita yang dipasang tidak di bawah gantang atau tempat tidur, dan juga tidak ada rahasia yang tidak akan tersingkap, dan juga ukuran yang seringkali kita kenakan kepada orang lain akan dikenakan juga kepada kita. Kiranya hal ini juga kita alami dalam hidup sehari-hari. Seringkali kita menempatkan orang lain dengan ukuran-ukuran yang kita miliki, dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya hanya pada kita, dan ketika orang lain tidak sesuai, lalu kita anggap bahwa ia tidak termasuk dalam hitungan. Dan dalam segala hal dalam dunia ini, kiranya menggunakan ukuran-ukuran itu. Kalau kita mau masuk ke sebuah pekerjaan, pasti akan ada syarat-syarat tertentu yang diperlukan. Juga kalau kita mau masuk sekolah tertentu, pasti ada kualitas tertentu yang dibutuhkan. Dan inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, bahwa yang diberikan Tuhan melalui kualitas-kualitas itu tidak untuk disembunyikan, tetapi untuk diberikan kepada sesama. Tetapi bahwa pemberian itu lalu tidak untuk mengukur orang lain, karena kalau kita menggunakan itu, maka sebenarnya itu juga akan diberikan atau digunakan untuk mengukur diri kita. Saudara-saudariku, marilah kita belajar untuk memahami bahwa anugerah yang Tuhan berikan pertama-tama bukan untuk persaingan ataupun membuat ukuran dengan orang lain, tetapi untuk memberi diri bagi yang lain. Dan ketika kita boleh untuk berbagi, maka kita akan ditambahkan.
apa yang ada pada diri kita. Sehingga jangan pelit untuk berbagi, karena yang mempunyai akan diberi lagi. Tetapi kalau kita itu merasa tidak mau berbagi karena merasa kurang, maka ya tidak akan diberi lagi. Diberi pun hanya sedikit karena kita merasa tidak punya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam situasi-situasi pandemi ini kita lebih banyak untuk mau terlibat bertanggung jawab, bukan untuk merasa diri memiliki ukuran yang lebih, tapi karena semata-mata Tuhan telah memberikan yang terbaik, maka kita pun diundang untuk memberikan yang terbaik bagi sesama. Sehingga apapun yang kita ukurkan pada diri kita sendiri, itu kita berikan kepada orang lain, dan bukan pertama-tama kita mengukur orang lain. Sebagaimana Santo Thomas Aquino yang diberikan anugerah banyak oleh Allah, maka ia pun ditambahkan terus karena ia memberi yang terbaik untuk gereja. Semoga semangat itu pula kita miliki, karena percaya Tuhan tidak pernah tidak memberi anugerah kepada kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekarang abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa rendah hati, murah hati, dan berani untuk mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan dengan memberi diri bagi keselamatan sesama tanpa memperhitungkan apapun bagi diri sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.